Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul bersama keluarga kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Jadikan kita selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita ada sampai hari ini adalah rencana Tuhan. Kita memberikan waktu kita untuk Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, untuk Tuhan yang selalu menyertai kami sampai hari ini. Baik melalui kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Jadikan kami menjadi umat Tuhan yang tetap setia, berdoa di hadapan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah kekuatan kami, bahwa Engkau adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi datang kepada Bapa, bahwa Dia yang selalu memberkati hidup kita sampai hari ini. Dan kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pujian ini lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Saya persilakan untuk hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memikirkan, mendengarkan firman Allah yang saya dasari dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ketiga yang berbunyi demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Puntus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita hari ke hari. Sebelum kita mendengarkan uraian firman Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Allah. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman Allah bagi kami, sehingga kami mengerti, kami paham, dan dapat menolong kami mengarahkan hidup kami untuk dapat berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan, buat kami dan buat sesama kami, dan Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati firman Allah ini, meskipun kami ibadah secara online, tapi kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh sesuatu apapun, dan Tuhan dapat memberkatinya. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kata, setiap kalimat yang hamba sampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan memberkati semua kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini, semua melayani dan dipakai Tuhan. Semua melayani, semuanya dipakai Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, pembacaan kita melihat bahwa Priscilla, Aquila, seorang jemaat Tuhan, umat Tuhan, pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang pengusaha. Tetapi dia melayani Tuhan bersama-sama Paulus. Mereka bekerja bersama-sama, kata firman Allah. Artinya Priscilla di samping pekerjaannya hari ke hari, di samping usahanya, Priscilla
dan Aquila mereka melayani bersama-sama. Artinya apa? Tidak harus menjadi hamba Tuhan, tidak harus jadi full time, tapi semua dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Saudara sekalian, Musa juga dipakai Tuhan. Dia katakan dia tidak bisa berbicara, dia tidak mampu berbicara, tetapi Tuhan memakai Musa. Dia lengkapi Musa untuk melayani dan dipakai Tuhan, dan Harun menjadi pendamping atau melayani bersama-sama dengan Musa. Artinya saudara sekalian, semua bisa melayani. Musa tidak bisa berbicara, tidak pasti berbicara, tetapi Tuhan siapkan Harun untuk menjelaskan, menyampaikannya. Sehingga Musa dan Harun melayani bersama-sama. Jadi saudara sekalian, semuanya bisa melayani. Semuanya dipakai Tuhan. Semuanya dapat menjadi sarana Tuhan. Yang ketiga, Petrus. Petrus bukan orang berpendidikan, tetapi dia berlatar belakang seorang nelayan. Dia ngikut Tuhan, dia dipanggil Tuhan, dia ditugaskan oleh Tuhan. Dan Petrus melayani Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Sama dengan Musa dipakai Tuhan luar biasa. Aku dipakai Tuhan untuk melayani. Petrus bukan orang berpendidikan, tetapi orang yang dipakai Tuhan karena dia menerima panggilan Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Paulus orang yang berpendidikan menurut hemat saya. Dia tahu semua ahli Taurat, semua hukum Taurat. Dia tahu semua Alkitab, Injil semua dia tahu. Maka Paulus dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dengan segala kemampuan dia pakai untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Aquila, Priscilla, Musa, Petrus, Paulus dipakai Tuhan. Semuanya dipakai Tuhan. Demikian, tidak ada yang tidak bisa melayani. Tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Dengan segala kemampuan yang ada dan yang dimilikinya. Dengan karunia yang dimilikinya. Dengan apa yang ada dipakai Tuhan. Rahasia dipakai Tuhan Bapak Ibu sekalian. Semua merespon panggilan Tuhan. Baik Aquila maupun Priscilla, Musa, Harun, Petrus, Paulus, mereka merespon panggilan Tuhan. Tatkala Tuhan panggil, mereka menjawab. Tatkala mereka diminta Tuhan, mereka siap sedia melayani Tuhan. Siap ditugaskan oleh Tuhan. Ini yang saya sebut semua merespon panggilan Tuhan. Musa merespon, Petrus merespon, Paulus merespon, Aquila dan Priscilla merespon, sehingga mereka semua melayani, semua dipakai Tuhan, semuanya menjadi alat Tuhan dan menjadi berkat bagi Tuhan. Semuanya merespon panggilan Tuhan. Yang kedua, rahasianya semuanya mau dipakai Tuhan. Keempat, salah contoh ini banyak lain lagi yang dipakai Tuhan. Tapi contoh kita menjelaskan kepada kita empat ini, semuanya mau. Aquila, Priscilla, Musa, Harun, Petrus, Paulus, mereka mau dipakai Tuhan. Oleh karena mereka mau dipakai Tuhan, maka Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Karena apa? Karena mereka semua mau dipakai Tuhan. Mau dipakai Tuhan. Yang ketiga, rahasianya saudara sekalian, mereka melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan. Contoh-contoh ini, semua ini mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka kerjakan apa yang diinstruksikan Tuhan. Mereka kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Musa, dia memakai tongkatnya untuk membelah laut. Itu karena Tuhan pukulkan tongkatmu ke laut itu, maka laut terbelah. Saudara sekalian, mereka semua melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan. Musa berkata tidak bisa berbicara. Yang penting bukan masalah engkau bisa dan tidak bisa berbicara. Tapi apakah engkau mau melayani Tuhan, mau dipakai Tuhan dan mau melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan. Musa mau. Dan Tuhan tahu kelemahan kekurangan Musa. Maka Tuhan tempatkan Harun untuk melayani bersama-sama dengan dia. Jadi saudara sekalian, semuanya melayani, semuanya melaksanakan, semua mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan. Itu rahasia
untuk kita dapat melayani. Yang berikut rahasianya ialah kita memakai apa yang ada pada kita. Contoh secara jelas, Musa tidak punya apa-apa tapi dia punya tongkat. Maka katakan tongkat ini dipukulkan ke laut dan laut terbelah. Bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut yang kering. Tetapi laut itu kembali menjadi lautan lepas tatkala orang Mesir sampai di tengah-tengah laut. Apa yang dipakai Musa? Yang dipakai Musa hanya tongkat. Itulah yang dimilikinya. Itulah yang ada padanya. Dipakai Musa, dipukul, dikelakukan Musa atas perintah Tuhan. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud ialah apa yang kita miliki, kita pakai untuk Tuhan. Apa yang kita ada, kita pakai untuk melayani Tuhan. Apa yang kita punya, kita pakai untuk melayani Tuhan. Priscilla dan Aquila seorang pengusaha, dia melayani Tuhan, dia pakai untuk melayani Tuhan. Menggunakan apa yang ada, menggunakan talenta, menggunakan karunia-karunia, memakai apa yang kita miliki, apakah harta benda kita, apakah talenta kita, dan apa yang kita miliki, kita mau pakai untuk Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita. Kalau kita melihat dari semuanya itu, Tuhan melengkapi semua. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya keterbatasan. Tetapi kalau kita membaca dari semuanya itu, Tuhan melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Tuhan melengkapi apa yang kita butuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya, untuk melaksanakan pelayanannya. Jadi Bapak sekali jangan takut dengan kekurangan kita. Jangan terlalu berpikir dalam jauh, wah saya nggak bisa ini, saya nggak punya ini sebagainya. Kalau kita mau dan ingin dan melaksanakan pekerjaan kata Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi semua kita. Dan demikian Bapak Ibu sekalian semua kita bisa melayani, semua kita bisa dipakai Tuhan. Sekarang kita tidak bisa bertatap muka oleh karena pandemi ini. Cara melayani sekarang ini, kita yang pertama saling mendoakan. Bapak Ibu sekalian di rumah dalam doa pribadi, dalam doa keluarga, dalam ibadah online kita mendoakan. Saling mendoakan satu sama lain. Mendoakan kita sudah melayani. Mendoakan sesama sudah melayani. Mendoakan kita, pekerjaan Tuhan kita sudah melayani. Maka saling mendoakan. Yang kedua, cara melayani sekarang, kita tidak bisa bersilaturahmi oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita bisa mengunjungi saudara sekalian. Dengan perkembangan teknologi yang canggih sekarang, kita bisa memberikan melayani melewat WA kita. Kita kirim WA kepada teman-teman segereja kita, kepada teman-teman kita yang kita seiman. Kita kirim ayat-ayat firman Allah. Kita bisa mengunjungi mereka dengan WA kita. Kehadiran WA kita, sebenarnya kita sudah mengunjungi saudara kita, meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Jadi, cara kita melayani sekarang, kita bisa mengunjungi teman kita dengan WA kita, atau japri, atau istilah dan sebagainya. Kita bisa melayani semacam itu. Melalui WA juga kita bisa saling menghibur, saling menguatkan. Ini salah satu bentuk kita melayani Bapak Ibu sekalian. Kita saling menghibur, saling menguatkan. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini kita banyak disusahkan. Banyak di antara kita ada yang sakit. Bahkan ada keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Saudara sekalian, di tengah situasi semacam ini Bapak Ibu dan kita semua bisa melayani, bisa dipakai Tuhan dengan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada sesama kita melalui WA kita, melalui pesan atau japri kepada sesama kita. Intinya kita dapat memberikan penghiburan, kekuatan kepada teman-teman yang bergumul dan mengalami kedukaan. Yang berikut saudara sekalian, pandemi tidak bisa menghalangi kita untuk memberi. Tidak bisa menghambat kita untuk tidak memberi atau melakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan.
Kita dapat memberikan persembahan kita. Kita dapat memberikan perpuluhan kita. Kita dapat memberikan uang kita. Lewat bank, kita tidak perlu pakai, sekarang sudah canggih dengan internet yang sekarang berkembang. Kita pakai lewat HP saja bisa langsung kita kirim. Kita dapat memberi. Jadi situasi sekarang ini saudara sekalian, kita melayani dan Tuhan memakai kita dan mengenai kita melayani, kita dapat memberikan persembahan kita. Persembahan. Kita tidak perlu bertatap muka untuk memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Kita memberikan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Pandemi belum berakhir, tetapi tidak dapat menghentikan, menghambat untuk kita memberi kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, berikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian, semua bisa melayani. Tidak ada yang berkata saya tidak bisa melayani, saya tidak punya ini dan saya tidak punya itu sebagainya. Bapak Ibu sekalian, semua kita ini dapat melayani. Semua kita dipakai Tuhan, tidak terkecuali apakah dia seorang latar belakang, orang berpendidikan, orang kaya, orang biasa-biasa, apapun latar belakang kita, Tuhan mau pakai. Kita bisa melayani, bisa menjadi berkat, bisa menjadi sarana dan alat Tuhan. Petrus bukan orang pintar. Latar belakang adalah latar belakang seorang nelayan. Tetapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara sekalian, intinya mau melayani Tuhan. Yang berikut sebagai kesimpulan kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu kita semua Tuhan pakai. Jadi jangan kita berkata, wah hanya dia yang dipakai Tuhan, hanya dia yang bisa dipakai Tuhan. Tidak. Semua saudara, semua kita yang mau dipakai Tuhan, yang merespon panggilan Tuhan, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan menyatakan kebenaran kuasanya. Semua Tuhan pakai, tidak ada yang tidak. Jadi tua muda, wanita, pria, semua dipakai Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan. Jangan cari alasan. Karena alasan itu macam-macam dapat kita buat untuk menghindar. Tapi Tuhan tidak mau alasan itu. Tuhan mau supaya saudara dan saya merespon, melayani, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Yang terakhir sebagai kesimpulan kita. Gunakan waktu selagi ada kesempatan. Kita tidak selamanya ada kesempatan untuk dapat melayani. Kita tidak selamanya dapat saling mendoakan. Kita tidak dapat selamanya dapat saling mengunjungi melalui WA. Kita tidak selamanya bisa saling hibur dan saling menguatkan. Kita tidak selamanya bisa memberi. Karena akan akhirnya kita akan berhenti. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua gunakan kesempatan ini. Gunakan waktu ini untuk kita melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan dan menyampaikan sesuatu. Gunakan kesempatan. Jangan alasan COVID. Ya, saya ingin katakan, saudara sekalian, orang sakit COVID, orang yang tidak beribadah juga kena COVID juga. Orang yang beribadah juga ada yang kena COVID juga. Jadi bukan alasan sebenarnya kita beribadah kena COVID. Memang wabah, penyakit sekarang memang mendunia sekarang ini. Maka saudara sekalian, gunakan kesempatan selagi ada kesempatan untuk kita melayani, untuk kita berbakti dan untuk kita menyembah Tuhan. Karena ada waktunya, saya dan saudara tidak ada lagi waktu untuk kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya, setiap orang yang merespon panggilan Tuhan, setiap orang yang mau dipakai Tuhan dan mau melayani Tuhan, dan melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan, pasti diberkati. Karena firman Allah berkata, jika engkau mendengarkan suaraku dan perintahku pada hari ini dengan baik, maka aku akan memberkati engkau di kota, memberkati engkau di ladang, dan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Saudara sekalian, kesimpulan kita yang penting itu, apakah saudara dan saya mendengar
apakah saudara dan saya melakukan perintah-perintah Tuhan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya mendengarkan firman Allah, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Bila firman Allah ini memberkati kita dan menolong kita, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah. Bila firman Allah ini Kau jelaskan lagi lebih dalam kepada kami, lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kami dapat berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, sanggupkan kami untuk melayani Tuhan. Kalau kami masih mencari alasan, mantapkan, buang alasan-alasan yang menghambat kami untuk melayani dan dipakai Tuhan. Dan pakailah kami sebagaimana kami adanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa untuk firman Allah. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Gereja Kristus Ramani Indonesia Jemaat Salom, Minggu 18 Juli 2021. 1. Kami mengucapkan selamat datang dan berbakti kepada seluruh jemaat, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami. 2. Kebaktian hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Sajamuddin Agume, MA. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. 3. Diberitahukan kepada jemaat bahwa hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 akan diadakan persembahan khusus untuk kedukaan. Seluruh jemaat diharapkan mempersiapkan diri dan ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. 4. Minggu depan tanggal 1 Agustus 2001 akan diadakan perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan kepada Tuhan. Perpuluhan dapat ditransfer atau dibawa ke gereja. Jemaat diharapkan mendoakannya dan menyiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. 5. Diberitahukan kepada jemaat bahwa kita sedang membangun pastori. Dana yang dibutuhkan tahap pertama sekitar 140 juta. Kita perlu bertolong-tolongan dengan uang atau material. Wujud pertolong-tolongan dapat diserahkan kepada panitia atau ditransfer ke GKRI Salom Taman Cibodas. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 6. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pembangunan pastori sudah dilanjutkan kembali. Sebab itu kita bertolong-tolongan baik dalam doa maupun dana. Tuhan Yesus memberkati. 7. KPM melayani dan mengembangkan pos PI, sebab itu KPM mendukung dan membayar angsuran tempat ibadah pos PI di Pontianak. Jemaat diharapkan ambil bagian.
baik melalui doa dan persembahan serta membeli beras KPM. Terima kasih untuk kerjasamanya. 8. Diingatkan kepada kita semua bila masuk dan berada di lokasi gereja, bahkan keluar rumah, agar memakai masker. Kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. 9. Diberitahukan kepada jemaat bagi yang belum mengembalikan perpuluhannya dan menyerahkan persembahannya dapat ditransfer melalui bank atau diantar ke gereja, dititip kepada Nebe, Andreas, dan Tuti. Perpuluhan dan persembahan dapat ditransfer melalui Bank BRI atas nama GKRI Salom Taman Cibodas Tangerang atau BCA atas nama Pendeta Sajamudin A. Gume. Tanda transfernya dikirimkan kepada Pendeta Yunus dan Andreas agar dapat dimasukkan dalam warta. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 10. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Mbah Tukiem, orang tua Bapak Purwanto, dan Bapak Kuat Watno Suharjo, orang tua Bapak Wening, telah kembali ke rumah Bapa di surga. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita dan Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk 11 dan 12 dapat Bapak baca dalam warta. 13. Anggota jemaat yang berulang tahun minggu ini, Bintang Bat Sinar Huta Jalu 25 Juli, Ibu Yuliana 27 Juli, Aska Kaseria 28 Juli, Ibu Tri Yuli Biakti 28 Juli, Ibu Peteria Tampu Bolon 31 Juli, Gembala Sidang, Majelis, dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat hari ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita akan melaksanakan doa syafaat dan sekaligus menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk situasi dan keadaan yang kami alami di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini, di mana wabah COVID-19 pandemi masih terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus menghentikan wabah ini, menghentikan penyakit ini, dan buat kami menjadi sehat semuanya. Dan Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang sanggup melakukan itu. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Tuhan menghentikan wabah, penyakit, pandemi, COVID-19 dan macam-macam Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan kami Kristus sanggup dan mampu dan dapat menghentikan, membuang semua penyakit yang ada di tengah bangsa kami ini. Kami berdoa, biarlah di tengah-tengah situasi dan keadaan ini, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Mereka, Tuhan, di tempat masing-masing beribadah, biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati mereka. Terkala mereka mendengar firman Allah, mereka diberkati, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, mereka diberi semangat untuk terus-menerus melayani dan mengagungkan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah menyembuhkan sebagian daripada umat Tuhan yang sakit. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan hamba berdoa lagi untuk orang-orang jemaat Tuhan yang sakit, yang belum disembuhkan, yang belum pulih sekarang ini. Kami dalam nama Yesus
setiap umat Tuhan yang sakit, yang ada di rumah masing-masing. Kami dalam nama Yesus Engkau tahu dan kenal mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Segarkan mereka, pulihkan mereka. Angkat sakit penyakitnya Tuhan. Dan hamba berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga. Saudara kami ada beberapa yang telah dipanggil Tuhan, mendahului kami ke rumah Tuhan. Hamba berdoa bila Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pengertian, mengarahkan langkah-langkah saudara-saudara kami yang telah ditinggalkan anggota keluarganya. Berikan semangat, berikan petunjuk, berikan arahan untuk mereka tetap setia kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, kami percaya dan yakin Tuhan mendengar doa kami, Tuhan akan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa dan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah Tuhan pimpin, Tuhan tolong sepanjang tahun, sehingga mereka dapat ulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menambahkan umur kepada bintang sinar Huta-Julu, Ibu Yuliana, Jessica Cisaria, Ibu Tri Yuli Biakti, Ibu Fitria Tampu Bolon. Tuhan Yesus, mereka dapat ulang tahun karena Tuhan telah tolong mereka. Tuhan sudah peliharakan mereka. Oleh sebab itu Tuhan berdoa di tahun yang baru ini, bila Tuhan tolong lagi mereka, Tuhan berkati lagi mereka, atau berikan kesehatan lagi bagi mereka, bahkan lebih sehat lagi, sehingga mereka dapat terus-menerus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lebih pada itu mereka dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan. Berkatilah Tuhan di tahun yang baru saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan mereka, mengembalikan milik Tuhan kepada Tuhan. Berkatilah mereka. Bagi kami yang belum, bila Tuhan juga menggerakkan kami, membawa kami untuk mengembalikan milik Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, sehingga kami ambil bagian di dalam memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, bila setiap doa umat-Mu di tempat mereka masing-masing yang disampaikan oleh mereka semua, kami berdoa, kabulkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat mengabulkan, hanya Tuhan yang sanggup mengabulkan permintaan mereka, dan mereka berseru kepada Tuhan, karena mereka tidak mampu, kami tidak mampu mewujudkannya. Oleh sebab itu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepada mereka, berikanlah kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau doakan untuk pembangunan pastori. Engkau tahu dana yang kami miliki sekarang ini tidak cukup untuk membangun. Tapi kami mau melaksanakan apa yang Tuhan mau. Berkati, pakailah semua Tuhan, umat Tuhan dan cara Tuhan untuk mewujudkan pembangunan pastori ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua kami, tolong semua kami, berkati semua kami yang melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati yang telah ditugaskan hari ini di tengah-tengah pelayanan. Berkati pekerjanya, berkati keluarganya, berkati kehidupan mereka, tuntun mereka dari hari ke hari, waktu demi waktu. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, arahkanlah pikiranmu dan hatimu kepada Tuhan. Kita lakukan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari, serta terimalah berkat Allah. Maka kasih karunia daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, memelihara, menolong saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.